everyone, it's been a while. Ya, sudah berapa lama kita nggak bertemu. Sekarang kita kembali lagi dan saya ingin berbagi berita yang cukup membahagiakan buat saya, bahwa akhirnya saya bisa menuntaskan pembayaran untuk boneka ketiga saya. Jadi selain wortel, selain Dantalion, akan ada satu lagi yang sekarang sedang dalam proses pembuatan. Oke, sekarang mungkin saya ingin berbagi sama teman-teman tentang, ya ampun kok bisa sih beli, kemudian gimana caranya. Oke, memang boneka pertama kayaknya kesannya gampang banget dan lebih lebih banyak faktor hokinya. Tapi untuk yang kali ini semua nggak pakai faktor hoki. Saya benar-benar mulai dari nol. Jadi saya ingin berbagi ceritanya sama kalian. Nah, yang pastinya ini sudah sesuatu yang saya pingin banget dari awal tahun 2020 ya, awal 2020 atau bahkan sebelum itu 2019. Terakhir kan saya beli Dantalion. Kemudian saya pingin banget punya yang 70. Kenapa? Karena kayaknya yang 70 tuh secara postur, secara pose itu tuh bener-bener yang sangat-sangat how do you say, sangat fleksibel, sangat elok kalau dilihat gitu loh. Jadi kalau misalnya saya sering lihat di IG-nya orang-orang, kok jatuhnya jadi bagus banget gitu ya. Dan ada satu karakter original punya saya sendiri yang pengen saya share di dalam boneka tersebut. Jadinya terpikirlah untuk membeli. Nah, pastinya ketika saya melihat range harganya itu memang rata-rata di atas 500, bahkan mungkin lebih, terutama yang misalnya seri-seri terkenal seperti Long Soul atau Ring Doll. Itu bener-bener yang di luar jangkauan banget, jujur. Oleh karena itu saya lihat dong yang kira-kira kisaran harga-harga yang kira-kira saya mampu lah nabung dalam waktu misalnya setahun, kemudian bisa beli. Nah, dapatlah Doll Family H yang kebetulan teman saya itu juga beli, tapi dari seri yang Doll Family A-nya. Jadi mereka itu brother sister company, cuma yang satu lebih fokus untuk yang A-nya ini, untuk yang line yang kecil-kecil. Jadi dia banyak pilihannya di situ. Dan resinnya juga cukup bagus karena teman saya bilang begitu. Dan kemudian yang saya pingin itu yang di ukuran 70. Jadi saya risetnya di situ. Nah, dari beberapa boneka yang saya taksir adalah, nanti saya kasih di sini, yaitu Belian. Kenapa? Karena dia tuh fiturnya mukanya tuh cowok banget. Kemudian struktur wajahnya juga bagus banget. Agak ngingetin saya sedikit sama Long Soul, cuma nggak semahal Long Soul. Mungkin itulah yang bikin saya jadi suka banget. Biarpun warnanya kalau dilihat di sini kan grey gitu ya, tapi saya nggak pesan yang grey. Nah, saya juga nanya ke komunitas. Saya juga sempat lihat-lihat di Instagram kira-kira siapa sih yang punya, kemudian jadinya seperti apa, bagaimana mereka face up, kemudian pose-posenya. Nah, kebetulan ternyata proxy yang saya pakai yaitu Sorenka, dia pernah pegang Belian ini. Cuma bedanya dia cuma pegang kepalanya doang. Jadi orang yang beli Belian ini waktu itu cuma ngambil kepalanya doang. Jadi mau nggak mau saya agak sedikit gambling untuk badannya, karena saya nggak tahu sendinya seperti apa. Karena rata-rata yang di 70 itu benar-benar kaku dan kuat. Jadinya ketika tahu sendiri kan ya, pasti kan beratnya itu kan beda dengan istilahnya kayak wortel, atau mungkin bahkan untuk si Dantalion yang sum 62 aja itu beda banget gitu loh. Makanya saya sempat agak gambling juga ini. Tapi ya kita lihat aja, pray for the best. Nah,
setelah tanya sama dia, saya minta dong kira-kira kalau di rupiah kurang lebih jatuhnya berapa gitu. Nah setelah dari situ, nah ini akan saya share. Langkah kedua yang saya lakukan adalah saya akan buka dulu. Ini dia. Saya bikin sinking funds. Oke. Sinking funds. Yang sebenarnya ini adalah sinking funds yang nggak jadi kepake karena ternyata sebelum saya mulai lagi untuk, maksudnya kan ini kan sebenarnya draft kedua saya. Jadi yang nomor satunya itu sebenarnya ada di buku yang benar-benar saya pakai untuk ini, untuk hitung-hitung keuangan gitu kan. Jadi saya sengaja bikin yang kayak udah buat jelek-jelekan aja gitu. Sementara saya berencana untuk bikin yang lebih bagus di sini. Nah, ketika ini ya, ketika saya pindahin ke sini, ternyata budgetnya sudah cukup, puji Tuhan banget. Itu benar-benar ngejutin. Jadi setiap kali gajian istilahnya, saya berusaha untuk menyisihkan sekitar segini 50.000 gitu loh. Misalnya mau jalan deh nanti, terus ngebudgetin berapa gitu kan. Kemudian ini masih ada sisa sekitar 50, itu saya sisihkan buat masuk ke situ. Kemudian kalau misalnya ada pengeluaran yang ternyata tidak sebanyak itu, saya tabung juga, saya bikin sinking fund juga, istilahnya sedikit-sedikit lah, 50-50 kumpul juga. Kemudian kalau misalnya bisa nahan diri banget, misalnya nggak jajan lah, nggak beli boba lah gitu, saya masukin ke situ semua. Dan thanks God it works gitu loh. Jadinya ketika di bulan Desember itu, ketika saya lihat budgetnya, kok kayaknya bisa sih. Nah, tadi saya sempat bilang kalau saya nabung kan gitu. Tapi ada satu hal lagi yang bisa bikin kita mampu untuk beli dengan harga yang tidak segitu tingginya, yaitu adalah event. Nah, ini ada satu trik yang diajarin teman saya juga sih, bahwa kalau kamu mau beli, kamu lihat dulu, lebih baik beli di akhir tahun, jadi end of year, atau di Chinese New Year, terutama untuk perusahaan Bojang Doll yang dari China. Kemudian ada yang summer sama winter event, jadi agak beda sih. End of year ada winter sendiri. Jadi kayak misalnya saya kebetulan ketika saya mau beli ini, ternyata dari ACBJD-nya sendiri dia sedang ada diskon begitu. Jadi sedang ada diskon untuk di MS, yaitu kalau misalnya saya beli aksesoris sebanyak $50 itu free IMS, pasti saya ambil dong ya. Kemudian untuk dari Doll Family Age-nya sendiri ternyata ada diskon juga, dari $470 dia turun menjadi $423. Itu kan lumayan banget gitu loh. Misalnya yang gap dari 70 ke 23 itu bisa saya pakai untuk beli aksesoris untuk menuhin $50 itu, dan mereka masih dapat free hands and feet or JJ parts. Nah ini dia, nanti ada sedikit cerita lucu tentang JJ parts ini. Kemudian apalagi ya, untuk pembelian doll yang ukurannya di atas 50 cm, mereka ada event juga, yaitu saya bisa beli baju mata atau wig yang harganya di bawah $20 dengan harga $1. Jadi $1 event tuh. Dan ternyata masih ada satu lagi, yaitu saya bisa beli mata seharga $99.99 dengan harga $1. Jadi akhirnya saya bisa beli itu. Bisa jadi kebetulan saya pilihnya, seingat saya pilih baju deh untuk yang
antara wig, clothes, or eyes, saya pilihnya baju. Dan saya ambil merek yang cukup bagus, itu merek Bear. Lanjut lagi untuk matanya, saya pilih yang hijau muda gitu, karena karakter yang ada di original karakter saya itu warna matanya hijau muda gitu. Kemudian, dan saya nggak punya hijau muda ya. Apalagi tadi ya, untuk pakaiannya, untuk yang $50 itu kebetulan teman saya juga mau bantuin, jadi dia juga beli something. Thank you very much, makasih banget sudah bantuin untuk biaya dari itunya. Dan saya memutuskan untuk beli wig gitu. Jadi saya beli wig warna hitam karena saya nggak punya yang dipakai sama Dantalion, kan warnanya coklat tua, dan itu sebenarnya saya juga agak ngezong sama itu karena yang saya pikir dia warna hitam gitu loh. Saya pikir warna hitam tapi ternyata enggak. Nah, itu sampai berapa jam ya? 3 hari kalau nggak salah. Jadi saya udah mikir itu lebih 3 hari karena Sorenka bilang lebih cepat lebih baik karena posisinya nanti ketika si boneka ini lagi dicetak itu nanti kan kehalang sama libur Chinese New Year. Nah itu lumayan lama gitu loh liburnya, jadinya ada baiknya cepet-cepetan, dan event ini berakhir di pertengahan Januari. Karena tadi pada saat saya bikin video ini kan saya sempat screenshot beberapa halaman dari ACBJD ini, tapi ternyata event itu udah nggak ada, habis semua, udah hilang gitu. Saya pikir bakal sampai di akhir Januari, jadi saya bisa screenshot sekarang, tapi ternyata enggak. Jadi udah habis eventnya, jadi harganya sudah balik lagi normal, yaitu 470 bukannya 423. Tapi kalau kalian masih ngecek sekarang, kalian pengen yang ambil Doll Family A, itu ada event. Jadi masih ada Valentine, kalau nggak salah seingat saya ada Valentine sama Chinese New Year. Biasanya untuk yang boneka-boneka yang gaya oriental gitu, mereka lebih banyak diskonannya di situ. Kalau misalnya ada minat ya. Oke. Nah, jadi siapa yang saya beli ya tetap ini tadi, Bapak B bilang di sebelah ini. Nanti saya akan masukin fotonya lagi. Kemudian saya dapat free fit part, tapi fit partnya 70 cm. Jadi ini Sorenka sampai berkali-kali email karena dia harus pastiin kan kira-kira saya dapat yang apa. Bayangin 72 cm. That's quite big ya, besar juga loh. Dapat free fit part. Nah, saya nggak tahu bentuknya kayak apa. Apakah kayaknya ballet fit deh, jadi yang jinjit gitu. Kemudian ternyata saya nggak dapat free handnya. Nah, ini sebenarnya agak bikin kecewa, tapi ya gimana ya gitu. Dan diganti dengan JJ part. Kalau bisa tebak ya JJ part tuh bagian yang itu begitu. Saya sebenarnya sempat bilang sama dia, aduh mati jangan sampai dapet itu deh. Ternyata dapat beneran. Ya, what's your mouth when you say anything lah ya. Oke, kemudian untuk skin tone-nya, nah ini yang sedikit agak berbeda dari ekspektasi saya sendiri. Jadi pada waktu itu saya berharap pinginnya sih tan, tapi ternyata tan itu tambahannya lumayan banyak. Jadi ya sudahlah begitu. Saya pilih yang agak gelap gitu karena karakternya saya pikir memang orang dari sini. Tapi ya sudahlah begitu. Jadi saya pilih yang skin tone-nya yellow. Nah, saya juga penasaran sih yellow-nya tuh sampai kayak berapa, kayak apa gitu. Apakah bakal sekuning abang yang sebenarnya udah abang alias Dantalion yang udah yellow beneran, atau I don't know. Saya penasaran juga sih. Kemudian di sini selain bayar itu semua, ternyata di ACBJD ini kita ada biaya PayPal-nya 4%. Dan yang bikin saya agak galau adalah penantiannya yang ternyata jauh lebih lama gitu. Selama ini kan saya dapat wortel tuh hoki, saya beli di sekitar Juli, September udah tangan saya. Ini perkiraan selesainya adalah 6-7 bulan lagi.
katanya sih ya ntar kalau Juli sampai Agustus bisa lah dikirim ke tempatmu. Sedikit tidak berharap jadi kayak oh my god kenapa, why gitu kan. Tapi ya ketika saya ngomong ternyata sama beberapa kakak-kakak yang sudah lebih lama main boneka, ternyata mereka sendiri bahkan sampai nungguin sampai 1 tahun atau bahkan ada yang udah 6 bulan tapi sampai sekarang belum dikirim-kirim. Dah jadi ya sudahlah, semoga dia bilangnya sih ya semoga abis Cynthia nanti kamu ada kabar deh. Ya beginilah nasib penggemar doll. Jadi buat teman-teman yang berencana untuk beli, jangan khawatir, aku ada di sampingmu dengan kondisi yang sama. Jadi ada beberapa yang sempat message saya sih via sosial media, terus kemudian nanyain apakah istilahnya gimana, aku pingin beli cuma aku nggak tahu gitu. Riset aja. Kalau menurut saya sih ketika kamu menemukan doll yang benar-benar kamu pingin, yang bikin kamu jatuh cinta, yang benar-benar wow that's the one gitu loh, itu semua perjuangannya benar-benar worth it lah. Perjuangan untuk nabungnya, perjuangan untuk cari duitnya, perjuangan untuk istilahnya mungkin malu nanya ke proksinya gitu. Itu semua benar-benar berharga kok. Maksudnya it's all worth it gitu. Apalagi istilah kita ini kan beli yang ori ya, kita menghargai artisnya yang bikin gitu. Bukan berarti saya ngeremehin anda yang dapat yang request ya, tapi apa salahnya sih kita ngapresiasi doll maker yang memang benar-benar mendesain boneka ini dari benar-benar awal sampai jadi sosok boneka yang bikin kita jatuh cinta begitu. Dan ini sih yang satu lagi yang saya mau saranin buat kalian, kalau memang yang pinginnya yang kecil atau ini bisa ambillah USD size gitu loh, karena jujur aja memang yang untuk bawa dan talion saja saya sampai sakit punggung gitu sih. Saya jadi bagi teman-teman yang sempat ngeliat update Instagram saya yang kemarin saya ke Living World, itu saya jadi tontonan orang banyak sih, but ya know what, I don't care. Karena menurut saya worth it sih untuk ngambil foto dia di situ, dan ya kebahagiaan lah buat saya untuk bisa main sama dia gitu ya. Jadi teman-teman, saya tunggu cerita-cerita kalian. Siapa tahu kalian juga dalam masa-masa penantian untuk membeli doll lagi. Di sini saya tunjukin foto yang bikin saya jatuh cinta banget sama sculptnya Billian, karena saya lagi pengen karakter yang jahat gitu loh, gitu. Yang benar-benar saya pingin tuh jahat banget, jadi jahat tapi like you know those kind of feeling that is evil but you like it so much. Ya contohnya kayak Sephiroth lah, kalau misalnya dari Final Fantasy mungkin tuh gambarannya kayak begitu lah ya, jahat sih tapi ganteng banget gitu loh ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas kesabarannya mendengarkan celoteh saya. Semoga kiranya impian your doll dream, impian doll kalian bisa terwujud ya. So I'll see you again in next video. Bye bye.